Pasukan Mongol pernah menaklukkan separuh dunia atau tepatnya wilayah seluas 33 juta kilometer persegi. Hanya dalam waktu 25 tahun. Kekaisaran Mongol berhasil mengalahkan kekuatan militer yang mapan dari China, Persia, hingga Eropa Timur. Cara kerja perang pasukan Mongol sangat agresif hingga para jenderalnya mendapatkan julukan anjing perang dan para tentaranya penunggang kuda iblis. Lalu, apa yang menjadi rahasia kekuatan perang dari Kekaisaran Mongol? Genghis Khan atau Chinggis Khan adalah pendiri Kekaisaran Mongol yang memerintah dari tahun 1206 hingga kematiannya pada tahun 1227 Masehi dengan nama asli Temujin. Temujin lahir sekitar tahun 1162 di dekat perbatasan antara Mongolia modern dan Siberia. Temujin keras dan tak terduga. Sebelum berusia 10 tahun, ayahnya diracun hingga mati oleh klan musuh. 아버지, 의증함으로써 저울주도란 뜻을 따는 아버지여와 Klan Temujin sendiri kemudian meninggalkan dia, ibunya dan 6 saudara kandungnya untuk menghindari yang harus memberi makan mereka. Pada satu titik, dia ditangkap dan diperbudak oleh klan yang telah meninggalkannya, tetapi dia akhirnya bisa melarikan diri. Одоо би өсрөх дайсны өмнөөс нүүр тулж өөрийн гэсэн болгоноо буцааж авахд бэлэн байлаа. Гэхдээ хамгийн түрүүн сүүл Pada tahun 1178 Temujin menikahi Borte yang memberinya 4 putra dan jumlah putri yang tidak diketahui. Dia segera mulai membuat aliansi, membangun reputasi sebagai seorang prajurit dan menarik semakin banyak pengikut. олон монголчууд хурлаа. Хүчтэй байхын тулд тэд намайг бүх Монголыг нэгтгэх хүсэлтэйг Genghis Khan mendirikan Kekaisaran Mongolia setelah menyatukan suku-suku nomaden di dataran tinggi Mongolia. Dia mendapatkan gelar Genghis Khan yang berarti penguasa semesta setelah menyatukan seluruh suku Mongol. Ia menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia Tengah dan Cina. Kemudian, ia juga merekrut tentara dari negara-negara yang ditaklukkan dan melatih mereka untuk berperang demi Kekaisaran Mongol. Genghis Khan membudayakan untuk memperlakukan prajuritnya dengan baik, menghormati mereka, serta memanggil mereka dengan nama yang baik untuk menjaga kesetiaan para tentara baik dari bangsa asli maupun di luar Mongolia. Genghis Khan juga keras untuk mendisiplinkan setiap prajurit atau komandan yang tidak mematuhi perintahnya. Mereka akan dihukum berat. Hukuman cambuk menjadi metode yang paling umum untuk pelanggaran seperti mundur ketika tidak diperintahkan atau tidur ketika bertugas jaga. Meskipun namanya dan pasukannya sering dikaitkan dengan kebiadaban, nyatanya Genghis Khan adalah seorang pemimpin dengan kualitas yang mengejutkan. Ada banyak fakta historis tentangnya yang mungkin saja belum kalian ketahui. Yuk, mari simak fakta apa saja. Menghidupkan kembali jalur sutra. Apakah kalian pernah mendengar istilah jalur sutra? Jalur sutra adalah jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Tiongkok, Indi, Asia Tenggara, dan Eropa modern. Meski menguntungkan, jalur ini sempat tidak digunakan karena sangat berbahaya bagi pedagang. Mengingat panjangnya wilayah yang menjadi surga bagi para perampok, namun di bawah pemerintahan Genghis Khan, rute jalur sutra yang kurang lebih sepanjang 7.000 km berada di bawah kendalinya. Periode itu dikenal sebagai Pax Mongolica, sebuah periode yang tenang dan stabil, sehingga memungkinkan para pedagang untuk melintas tanpa hambatan di sepanjang jalur sutra. Pada masa pemerintahan Genghis Khan, jalur sutra menjadi sangat aman, sampai ada istilah yang mengatakan bahwa seorang gadis yang membawa emas dapat melakukan perjalanan tanpa gangguan di jalur itu.
Yang jika awalnya surga bagi para perampok, setelah di bawah naungan Genghis Khan mungkin jalur itu berubah menjadi neraka bagi perampok. Merombak sistem pos. Mungkin salah satu pencapaian Genghis Khan yang paling mengejutkan adalah pembentukan sistem pos yang terorganisir di seluruh wilayah kekaisarannya pada masa itu. Sistem pos sangat membantu perekonomian karena memfasilitasi pengangkutan barang di sepanjang jalur sutra dan meningkatkan kualitas serta penyebaran informasi di sana. Sistem pos itu disebut YAM atau ARTE, yang berarti pos pemeriksaan, yang berupa kumpulan stasiun pos. Stasiun-stasiun ini berjarak sekitar 24 sampai 64 km dan terus dikelola dengan apik oleh otoritas Manggel. Pengamat asing seperti Marco Polo mengagumi efisiensi sistem tersebut. Pada akhir pemerintahan Manggel, ada ribuan stasiun pos dengan puluhan ribu kuda dan kurir yang masih berfungsi dengan baik. Melembagakan sistem tulis di Mongolia. Pada tahun 1204 Genghis Khan menerapkan sistem penulisan di Mongolia yang dikenal sebagai aksara Uyghur. Sistem penulisan ini yang terus digunakan hingga hari ini. Melansir dari Britannica, sistem penulisan tersebut diadopsi dari suku Uyghur yang pernah ditaklukkan oleh pasukan Mongol. Bisa dibilang kalau hal ini adalah salah satu kekuatan terbesar Genghis Khan setelah menaklukkan suku lain. Genghis akan menyerap adat istiadat dan kebudayaan mereka, terutama jika sistem mereka lebih unggul dari miliknya. Dalam hal ini, ia menunjukkan lebih banyak kebijaksanaan daripada langsung menghapus budaya tersebut tanpa pertimbangan. Genghis juga sangat mementingkan kemampuan membaca dan menulis. Dia bahkan menyuruh agar semua anak yang lahir di Kekaisaran Mongol belajar membaca. Sayangnya, ia sendiri tidak dapat membaca, sehingga sering mendelegasikan tugas ini kepada penasihat terpercayanya. Genghis Khan sangat memperhatikan kesejahteraan pasukannya. Bisa dibilang kalau Genghis Khan sangat memerhatikan kesejahteraan pasukannya. Jika seorang prajurit tersesat karena kelalaian komandannya, maka komandan itu akan dihukum. Jika seorang prajurit yang terluka tertinggal di medan perang, komandannya akan dieksekusi di tempat. Genghis Khan juga mempromosikan kebebasan beragama. Genghis Khan adalah seorang syamanis, sama seperti kebanyakan orang Manggel pada saat itu. Meskipun demikian, dia tetap menerapkan toleransi beragama di dalam kekaisarannya. Genghis Khan sering mengundang para pemimpin agama untuk berdiskusi dengannya. Genghis Khan adalah pria yang bisa dibilang sangat sederhana. Dia tidak pernah membangun monumen atas prestasinya. Bahkan dalam kematiannya, dia tetap ingin rendah hati. Setelah kematiannya, pasukannya yang setia sangat menghormati keinginannya. Ketika pasukan yang mengantarnya kembali, mereka langsung dibunuh oleh rekan-rekannya agar rahasia makam Genghis Khan tetap terjaga. Mereka membawa jasadnya ke lokasi rahasia, lalu membunuh siapapun yang mereka temui di sepanjang jalan. Setelah proses pemakaman selesai, orang-orang yang menggali kuburannya dibantai. Itulah fakta-fakta pembahasan tentang Genghis Khan sang kaisar hebat yang memimpin pasukan Mongol. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa mengetahui fakta-fakta info menarik juga bermanfaat dan yang pastinya asyik. Sampai jumpa di fakta asyik selanjutnya. なんでヘルチョウが落ちた